Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Heriet. Kali kita akan kembali mengomentari video dari PPP Haid yang berjudul Ustadz Kainama berhasil nipu dosen Unida. Kita akan langsung tonton videonya dan habis itu akan kita komentari guys. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Phil. Kembali kita akan menanggapi Bangkei. Sekali lagi nama saya Kainama, saya biasa dipanggil Kay. Seperti biasa, kalau Bangkei buka mulut, pasti ada saja bau yang menyengat, membuat polusi di dunia yang waras ini. Jadi kita perlu luruskan. Sepertinya, kita jadikan video Bangkei lelucon untuk menambah imun. Justru video orang-orang kayak Pilpres ini yang jadikan lelucon gitu. Karena ngawur videonya gitu kan. Dan itu sudah saya buktikan di semua video yang saya pernah upload di YouTube guys ya. Jadi saya buktikan bahwa justru dia ini sedang bicara tentang dirinya sendiri gitu, ya kan? Seperti pada video berikut, seperti biasa, sangat sulit menemukan kata konsisten pada diri Bangkei. Karena, hari ini dia bilang A, best. Gini, konsisten itu adalah suatu hal yang tergantung konteksnya. Ada orang yang tidak konsisten itu dalam konteks misalnya, dia sedang menjelaskan sesuatu yang momentumnya beda. Contoh, dulu saya itu membela Prabowo. Tahun 2019 itu, Pilpres itu saya mendukung Prabowo. Nah sekarang, saya nggak konsisten. Saya memilih Anies, bukan Prabowo. Saya malah anti Prabowo sekarang. Nah, itu orang yang nggak ngerti, nggak paham akan memandang bahwa itu adalah suatu hal yang tidak konsisten. Tapi kalau kita teliti lebih jauh, detail, ternyata saya itu adalah orang yang konsisten. Tapi bukan kepada orang, tapi kepada prinsip. Ya, prinsip saya adalah pemimpin itu harus punya kecerdasan, pemimpin itu harus punya keteguhan hati, tidak pelin-pelan, konsisten, tidak berkhianat, dan dia itu adalah betul-betul bersama rakyat sampai kapanpun. Nah, ketika Prabowo itu berubah prinsipnya, ya saya berubah. Saya tidak lagi memilih dia karena saya ingin tetap pada prinsip saya, yaitu pemimpin yang amanah, cerdas, tanggung jawab, adil. Dan itu pindah dari Prabowo ke Anies. Jadi orang yang paham akan mengira saya tidak konsisten. Padahal saya sesungguhnya adalah orang yang konsisten. Jadi saya konsisten pada ide, visi, misi, pikiran, tapi tidak konsisten pada orang. Karena orang bisa berubah gitu. Prinsip tidak pernah berubah guys. Yang berubah tuh orang gitu kan. Tok dibilang B. Meskipun demikian, para pemuja Bangkei masih saja setia memuja dia, meskipun sudah sekian banyak bukti kebohongan Bangkei. Sebelum kita tanggapi, kita saksikan videonya berikut. Taklah, Saint taklah adalah kumpulan, ini kamus, dictionary, kamus biblikal untuk Alkitab Koptik. Koptik itu bahasa Arab, Mesir maksudnya ya. Jadi seluruh Alkitab yang berbahasa Arab. Alkitab berbahasa Arab pertama kali yang tertua itu 896 Masehi. Berarti sudah lebih dulu Al-Quran Nul Karim. Al-Quran Nul Karim diperkirakan antara 700 sampai 712 Masehi. Berarti 100 tahun kemudian baru Bible tertua bahasa Arab ada dengan menyebut nama Allah. Ini sejak awal saya mungkin bilang sama orang Kristen yang bilang bahwa nama ALLAH itu gelar, Anda penyesat. Anda penyesat. Kenapa? Bible Anda bilang ALLAH atau Allah itu nama, bukan gelar. Nama. Geser ke bawah, Ustaz. Ini. Iya. Ini kita ngomong tentang yang salah sangka ya. Alkitab tertua itu maksudnya bukan Alkitab mula-mula yang paling tua, tapi Alkitab yang dalam bahasa Arab, tertua dalam bahasa Arab, yang menyebut nama Allah itu guys, yang memakai kata Allah. Karena Allah itu adalah dalam bahasa Arab gitu kan. Itu poinnya. Geser ke bawah. Nah, ini saya bacakan dulu. Iya, silakan. Benar Ustadz K tadi yang disampaikan. English Bible Dictionary, Smith's Bible Names Dictionary. Ini bahasa Arabnya Qamus. Qamus itu artinya kamus. Alkitabul Muqaddas Bible. Ya. Iya. 756 ini. Dia pindah lagi ya. Pindah lagi ya. Sudah 4 ya. Iya. Pemirsa, kenapa saya bilang 756? Pertama kali saya ngobrol sama Ustadz itu masih 742. Kata yang kita cari nih, pelan-pelan ya.
kata yang mau kita cari ini ada di angka 742. Lalu 2 bulan kemudian saya ngobrol lagi sama Ustadz Ipung, pindah ke 746. Lalu 5 bulan berikutnya di Surabaya itu jadi 756. Sekarang di Jakarta jadi 758. Ya. 756 alihah, 757 alihah gharbiyah. Nah, sekarang Ya, ini pindah terus. 758 ini. Tulisannya Allah. Silakan diklik. Kita klik ya. Kita klik ya. Tulisan Allah di angka 758. Kemungkinan ke depan itu akan geser lagi. Akan geser lagi. Nah, kita klik yang pokoknya tulisannya ini. Alif, lam, lam, ha. Ini Tuhan orang Kristen nih. Ya. Alif, lamit, lamit, he. Ada sudah diklik, geser ke bawah dulu cari. Nah itu dia, besarkan. Tuh, ini Tuhannya orang. Ini Tuhannya Yesus, ini Tuhannya orang Kristen Katolik. Jangan nantang-nantang debat, nanti kamu malu. Ya, ini Allah. Tuhannya orang Yahudi juga. Video ini adalah video beberapa hari yang lalu. Begini ya, kalau kita tuh tidak pernah ganti-ganti nama. Allah ya Allah dari dulu. Nabi Muhammad, Nabi Isa, Musa. Oh, mereka beda. Ya ganti nama guys. Dari Yesua, apa lagi? Yesus gitu kan? Yesus, Saul, Paulus. Dan nama Allah juga tadi lapelnya beda-beda kan dalam bahasa Arab kan. Jadi ini adalah kalau kita tuh konsisten, mereka tidak konsisten. Karena gini loh, nama tuh nggak mungkin diubah-ubah. Nama kita tuh kita aja ya, logika sebenarnya ya. Nama saya misalnya BOBBY, Bobby. Ada orang nulisnya BOBI. Saya protes. Bukan itu nama saya. Nama saya itu BOBBY. Kita akan koreksi. Itulah pentingnya nama, guys. Karena nama itu adalah identitas gitu. Nggak boleh salah. Orang saja misalnya salah sebut nama itu dikomplain. Narasumber kita adalah Bapak ini. Oh maaf, bukan Bapak ini, tapi Bapak ini. Dikoreksi sama orangnya gitu kan. Itu hal yang manusiawi dan masuk akal, guys. Di channelnya Ipung Atria. Dalam video ini Bangke mengatakan bahwa Alkitab bahasa Arab itu baru ada pada abad ke-8. Oleh karena itu, tidak heran kata Allah dalam Alkitab tersebut terpengaruh dari Al-Quran yang sudah ada pada abad ke-7. Dan menurut dia, kata Allah dalam Alkitab itu adalah nama pribadi, bukan nama gelar, seperti yang dikatakan oleh orang Kristen. Sebelum kita tanggapi soal kata Allah, mari kita saksikan video berikut. Kitab suci Mobi, asik. Kitab suci Mobi. Yang jelas Lukas 6:12 keluar pertama. Ayat ini kesedangannya setipu. Kitab suci Mobi Arab yang bawahnya saja. Arab. Kok Arab sih? Iya, saya mau kasih tahu bahwa Alkitab lebih tua mana antara yang Yunani, yang bahasa Yunani Koine atau yang Arab? Yang mana yang lebih tua? Antara Yunani Koine, Codex Sinaiticus Yunani Koine dengan Alkitab bahasa Arab, tua mana? Ada. Dalam video barusan, Bangke mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan pernyataan dia yang tadi di awal. Pada video barusan, dia katakan bahwa Alkitab tertua itu bukan bahasa Yunani tapi bahasa Arab. Artinya dari abad pertama Alkitab bahasa Arab sudah ada, dan Alkitab bahasa Yunani baru ada setelah itu. Apa mungkin Bangke berubah pikiran setelah kita tunjukkan kebotolannya? Seperti pada video berikut. Kalau Anda lihat data sejarah, maka Anda akan menemukan bahwa salinan Alkitab terlengkap dan tertua yang dimiliki oleh kita hari ini, artinya yang sudah kita temukan sejauh ini oleh penggalian arkeologi, itu adalah Codex Sinaiticus yang ditemukan di abad ke-4, yang sebenarnya ada dalam bahasa Yunani, bukan Coptic Church Bible yang berbahasa Arab. Jadi Codex Sinaiticus itu adalah salinan yang bisa dikatakan paling lengkap, yang tertua dulu, terus kemudian lengkap. Ya. Naskah Alkitab Gereja Koptik itu, faktanya bukan berbahasa Arab, itu sebenarnya berbahasa Koptik Bohairik, terpengaruh dari bahasa Yunani, bukan bahasa Arab. Misalnya saja Papirus Bodmer ketiga, ini juga berasal dari sekitar abad ke-4. Huruf-hurufnya ini bukan huruf Arab. Ini adalah huruf-huruf yang terpengaruh sekali dengan bahasa atau alfabet Yunani. Bahasa Arab itu mulai perlahan itu masuk atau menggantikan bahasa Koptik itu sejak masuknya tentu saja di Mesir di abad ke-7 oleh, kalau saya tidak salah, Khalifah Rasidun. Waktu abad ke-7 Islam masuk, tidak serta-merta gereja Koptik menggunakan aksara Arab. Barulah sampai ke abad 11 Arabisasi itu semua sudah menyeluruh di tanah Mesir. Jadi jelas ya, bahwa Bangke tidak pernah sekolah dan Ari Untung jadi korbannya. Gini ya. Yang
mereka lupakanlah esensinya. Esensinya gini loh, kita perlu melihat keaslian dari sebuah kitab suci. Nah, Injil adalah apa yang Yesus beritakan. Jadi itu saya sudah cukup menjadi clue bahwa Injil adalah apa yang Yesus beritakan. Artinya selain yang bukan Yesus beritakan, bukan Injil. Jadi faktanya kita tahu bahwa ada namanya Injil Lukas, Matius dan sebagainya. Dan kalau kita ngomong tentang Injil yang diberitakan Yesus, harusnya kan berarti kan Yesus memberitakan dengan bahasa apa? Tentu dengan bahasanya Ibrani gitu, bahasanya Israel gitu kan. Jadi sama kayak kita ngomong dalam bahasa Indonesia, nggak mungkin kita pakai ngomong bahasa Belanda gitu kan. Yesus itu adalah, waktu itu kita tahu bahwa Israel itu dijajah oleh Yunani dan Romawi. Yesus nggak mungkin memakai bahasa penjajah untuk memberitakan Injil. Tentu dia akan memakai bahasa aslinya. Nah, itu yang penting. Jadi ketika Anda menemukan Alkitab mula-mula dalam bahasa Yunani Arab itu adalah suatu keanehan. Ya, kok ibaratnya kayak Anda menemukan bahwa catatan Diponegoro yang awal itu adalah dalam bahasa Belanda atau dalam bahasa India. Ini aneh sekali. Karena kita tahu Pangeran Diponegoro itu harusnya berbahasa Indonesia atau Jawa. Jadi aneh. Ini siapa yang ngarang gitu kan? Nah, itu poinnya guys. Di situ aja kita udah tangkap esensinya. Itu yang penting. Ya, mau Arab, mau Yunani, itu tidak sesuai dengan bahasa asli Yesus. Itu masalahnya. Lihat Quran. Betul-betul apa yang menjadikan bahasa asli dari Muhammad, yaitu bahasa Arab. Perkara terjemahan, itu lagi. Akuan terjemahan itu nggak begitu banyak. Beda dengan akuan yang bahasa asli. Makanya akuan itu jaga keasliannya. Alkitab tidak lagi gitu. Kita bahkan bingung, kok Yesus itu harusnya ngomong bahasa Ibrani, tapi kok yang ditemukan di awal-awal itu lah terjemahannya. Sama kayak gini, harusnya kita temukan bahwa yang asli itu adalah catatan Diponegoro itu adalah Pangeran Diponegoro itu adalah dalam bahasa Jawa atau bahasa Indonesia. Tapi kok ditemukan dalam bahasa Belanda atau bahasa India. Ini siapa yang ngubah gitu? Siapa terjemahkan gitu? Karena nggak mungkin Pangeran Diponegoro tuh ngomong kepada penduduk rakyat Indonesia itu dengan pakai bahasa Belanda atau bahasa India, nggak nyambung guys. Kalau penjelasan Bro Andre tidak meyakinkan, bagaimana kalau kita dengar penjelasan sahabat karib Bangke berikut? Pertanyaannya, emang ada Bible bahasa Arab pada zaman Nabi masih hidup? Jadi Alkitab tertua itu bahasanya Arab. Alkitab tertua? Itu. Saya pengen tahu tuh Bible versi apa gitu. Alkitab tertua Koptik namanya. Jadi Alkitab tertua itu bahasanya Arab. Saya udah ngumpulin Bible. Ini pengulangan dari video sebelumnya. Yang saya bikin itu adalah apa itu ya? Video yang berjudul Usakenama Finah Kekristenan atau Usakenama mendirikan agama tuduh usaha lain. Saya lupa guys. Tapi ini sudah pernah saya bahas bahwa yang masuk Kenama itu bukan Alkitab mula-mula, tapi Alkitab tertua yang dalam bahasa Arab gitu. Ya. Itu yang menyebut nama Allah itu guys. Itu maksudnya poinnya gitu kan. Yang banyak, yang tua-tua, bahkan yang dalam bahasa Arab pun ternyata pada zaman Nabi Muhammad SAW masih hidup, di mana dia berinteraksi dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, belum ada Bible bahasa Arab pada saat itu. Jadi Alkitab tertua itu bahasanya Arab. Baru 235 tahun setelah Nabi wafat, baru ada pertama kali Bible dalam. Nah, artinya itu Bible dituliskan jauh setelah periode Yesus, bukan pada zaman Yesus hidup. Itu kacau guys. Beda dengan Quran yang ditulis dihafal ketika zaman Nabi masih hidup. Makanya rentan untuk terjadi distorsi. Kayak tulis itu bukan ketika Yesus masih hidup. Anda bayangkan ya, ada catatan yang ditulis ketika bukan zaman Diponegoro masih hidup, tapi jauh setelahnya ke zaman kemerdekaan. Rancu. Apa betul itu kata-kata Diponegoro? Harusnya kan apa yang disampaikan Diponegoro itu yang catat pada waktu itu yang ditemukan, itu baru asli, otentik. Bukan yang ditulisnya adalah sekitar zaman kemerdekaan. Jadi sekali lagi guys ya, itu adalah logika yang harus kita pahami, bahwa suatu itu akan terdistorsi ketika ditulis jauh dari zaman orang itu hidup. Ya, harusnya kalau otentik itulah hidup
ditulis tuh ketika zaman Tuhan hidup, dan betul-betul menuliskan apa yang orang tuh ucapkan gitu, tanpa ada penambahan dan pengurangan terjadi pada Quran, guys. Bahasa Arab. Jadi Alkitab tertua itu bahasanya Arab. Yang disebut dengan kodeks Mount Sinai Arabic. Ada kodenya tuh 151 gitu. Kalau kodek-kodek itu memang dikasih kode nomor ya. Itu baru ada di abad ke-9, baru di tahun 867. Bible Arab pertama kali gitu. Bagaimana teman-teman, memang susah menghadapi bangkai. Dengan entengnya dia merubah statementnya tanpa melakukan permintaan maaf atau mengakui salah. Bayangkan sudah berapa banyak pengikutnya yang percaya kalau Alkitab tertua itu bahasa Arab, yang ternyata itu semua bohong. Untuk masalah kamus Alkitab yang selalu dibanggakan bangkai, kita sudah menjawabnya. Disinilah botolnya bangkai. Yang namanya kamus Alkitab, tentunya menjelaskan definisi atau penjelasan dari kata yang dimaksud. Gantinya dia membaca seluruh penjelasan tentang kata Allah, malah dia fokus hanya kepada kata Allahnya. Tapi, gak usah heran, bukan bangkai namanya, kalau gak pakai ilmu cocokmologi. Hanya karena melihat kata Allah, antena cocokmologinya langsung menyala, tanpa melihat definisi kata Allah dalam kamus tersebut. Apakah Allah dalam kamus itu bicara soal Allah SWT? Allah itu adalah nama, ya, nama. Kalau Tuhan dalam bahasa Arab itu Rob, ya Tuhan. Allah itu nama. Itu poinnya, guys. Jadi nama itu nggak bisa diterjemahkan. Nama harus ditulis apa adanya. Makanya Alkitab itu, Allah itu tidak diterjemahkan, guys. Tapi ditulis apa adanya sesuai dengan lafal yang tulis gitu. Beda dengan yang lain itu diterjemahkan. Nama tidak diterjemahkan. Itulah namanya kejujuran gitu kan. Berikut ini penjelasan kita sebelumnya. Jika kita buka kamus Alkitab bahasa Arab yang digunakan bangkai, kita temukan di sana fakta bahwa kata Allah pada kamus itu bukan menunjukkan nama pribadi seperti yang diklaim bangkai. Kalau kita terjemahkan website bahasa Arab itu ke dalam bahasa Indonesia justru menunjukkan fakta yang mengejutkan. Di mana, kata Allah dalam kamus tersebut bukanlah nama pribadi, tapi cuma sebuah nama gelar. Seperti yang teman-teman lihat pada kata Allah yang dibanggakan bangkai, pada bagian bawahnya katakan, Tuhan, dalam terjemahan bahasa Arab. Kata Allah adalah terjemahan dari kata Tuhan atau God dalam bahasa Inggris. Bukan. Bahasa Arabnya Tuhan itu adalah Rob, ya, Rob. Beda dengan Allah itu bukan gelar. Gelar Tuhan dalam bahasa Arab itu Rob. Ya Robbi, ya Tuhanku. Allah itu nama, guys. Itu nggak bisa dibantah gitu kan. Jadi itu bukanlah nama pribadi seperti yang diklaim bangkai. Mari kita lihat bukti yang lain dari website yang bangkai gunakan. Di sana menjelaskan sifat Allah seperti apa yang dimaksud. Apakah Allah seperti yang disembah bangkai atau yang lain? Kita lihat dalam website itu katakan, sifat Tuhan, Allah adalah satu dan dia adalah tiga pribadi. Yang penting adalah nama itu nggak bisa diubah. Dan nama itu adalah bukti bahwa nama itu adalah sama dengan Tuhannya orang Islam. Artinya Tuhan itu yaitu, nggak ada lain. Mau ada sebutnya itu Allah, Yahweh, Yehova, atau apa itu adalah nama Tuhan. Yesus bukan Tuhan, guys. Gitu loh. Yang sama pada hakikatnya. Matius 28 ayat 19 dan 3 Korintus 13 ayat 14. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Jadi Allah... Jadi yang sampaikan ke nama itu adalah bukan konteksnya bahwa, kan namanya Alkitab, Bible, tentu akan ngomong tentang Trinitas. Tapi namanya di situ nama Allahnya adalah sama dengan dalam bahasa Arab. Itu berarti adalah ada, ya bukan penjiplakan sih. Ya memang itu Tuhannya sama gitu guys. Kan adanya itu Alkitab itu setelah periode Nabi Muhammad. Artinya berarti kan dalam bahasa Arab terinspirasi memang dalam konteks Nabi Muhammad. Itu Tuhannya namanya Allah guys. Itu yang nggak bisa dibantah. Kita bukan ngomong tentang persepsinya adalah Allah yang bagaimana gitu.
tetap nama itu tidak bisa dibohongi bahwa nama itu adalah sama-sama Allah dalam bahasa Arab, guys. Yang dimaksud oleh kamus Alkitab tersebut adalah Allah sebagai gelar. Di sini kita melihat bangkai sembunyi di balik bahasa Arab. Padahal kalau kita baca isi dari penjelasan kata Allah, Ngerti nggak dia bahasa Arab? Bahasa Arab Tuhan itu adalah Rob, bukan Allah, guys. Allah itu adalah nama. Gelar itu adalah Rob. tersebut justru mendukung iman Kristen. Apakah ini yang dibilang akademisi? Mungkin para pemuja bangkai harus berpikir ulang untuk terus memujanya. Sepertinya bangkai sudah merubah pendapatnya soal Alkitab bahasa Arab lebih tua dari bahasa Yunani. Meski dia tidak mengaku salah dan minta maaf, yang pasti apa yang kita lakukan memberi dampak pada bangkai. Kita doakan, bangkai semoga cepat sembuh. Oke teman-teman, demikian tanggapan kita, semoga bermanfaat. Terima kasih untuk dukungannya, Tuhan Yesus. Jadi sekali lagi ya, yang diomongan itu adalah tentang bahwa itu nama Tuhannya sama, itu Allah. Itu terbukti dengan ditemukannya Alkitab yang termasuk tertua, yaitu dalam bahasa Arab itu, guys. Yang datang ditulis setelah zaman Nabi Muhammad lewat. Artinya kan memang Tuhan itu sebenarnya ayah Allah itu, bukan Yesus atau yang lainnya gitu. Perkara isinya konteksnya adalah tetap Trinitas, ya namanya aja Alkitab. Alkitabnya begitu gitu. Kalau dia bukan ngomong Trinitas, artinya bukan Alkitab, berarti Quran. Itu aja beda, guys. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini, dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys.